Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan menikmati persekutuan yang indah di hari ini. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita dalam ibadah minggu kita pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah kita pada hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Mari saudara, saya akan membaca firman Tuhan untuk kita semuanya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita sudah baca pada kesempatan ini, kita akan disapa oleh firman ini dengan tema nyanyikanlah keselamatan dari Tuhan. Saudara, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kehidupan sebagaimana kita ada saat ini. Setelah di tengah-tengah situasi kehidupan yang sulit yang kita hadapi sekarang, kita tetap merasakan penyertaan Tuhan. Kita tetap merasakan pertolongan Tuhan menjaga, melindungi, juga memberkati kita. Saya percaya dimanapun saudara berada saat ini, doa saya kiranya saudara tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan sukacita dan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita telah masuk dalam minggu kantate saudara. Kantate artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Saya percaya saudara bahwa kita sudah sering bernyanyi memuji Tuhan lewat puji-pujian yang kita naikkan kepadanya. Adalah sesuatu hal yang lumrah atau sesuatu hal yang biasa saudara kita memuji Tuhan. Tatkala kehidupan kita jalani dalam keadaan yang baik, ketika kehidupan berjalan dengan normal, ketika kita penuh dengan sukacita, dan ketika hidup itu penuh dengan segala keberkatan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, itu adalah hal yang biasa dan lumrah. Tetapi yang menjadi perenungan kita hari ini adalah menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, saya rindu lewat tema kita hari ini, kita boleh merenung bahwa Tuhan menghendaki kita menyanyikan nyanyian baru. Itu artinya ketika kita menghadapi kehidupan ini sulit seperti yang kita alami saat ini, banyak pergumulan, banyak tantangan. Saya yakin saudara, di antara kita oleh karena pengaruh dan dampak COVID-19 saat ini, sudah banyak di antara jemaat yang mengalami pergumulan terdampak. Ada yang mungkin sudah di PHK, ada yang sudah dirumahkan, bahkan ada yang sudah tidak mendapatkan pekerjaan. Keadaan ini sulit saudara untuk kita hadapi. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan mau lewat situasi sulit ini, hati kita tetap terangkat kepada Tuhan. Mulut kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Iman kita tetap kokoh, teguh, percaya kepada Tuhan. Dan situasi-situasi yang seperti inilah
Ketika kita dapat tetap bersyukur memuji Tuhan, ini adalah merupakan nyanyian baru yang diinginkan dan diharapkan Tuhan dari setiap kita saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman yang sudah kita baca pada minggu kita hari ini, kita diajak untuk mengerti mengapakah kita harus bernyanyi bagi Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin kita belajar, saudara. Yang pertama, kita diajak untuk menyanyikan keselamatan dari Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang sudah menang, saudara. Kita tahu bagaimana Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya, karyanya yang sangat luar biasa lewat pengorbanan yang telah dicurahkan bagi setiap kita. Tuhan mengasihi kita, saudara. Tuhan tidak hanya sekedar mengasihi, tetapi Dia peduli dan Dia mau datang untuk menyelamatkan kita oleh kasih-Nya. Dan dalam perjuangan penyelamatan itu, saudara, Tuhan mengorbankan segalanya untuk kita. Dia memberikan nyawanya, Dia memberikan seluruh kehidupannya, supaya olehnya kita boleh diangkat, kita boleh ditebus, kita boleh ditolong, dilepaskan, dan diberikan kehidupan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun harus menanggung penderitaan dan bahkan Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus kita, tetapi saudara, kita patut bersyukur, kita menaikkan pujian nyanyian kita atas keselamatan itu, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menang. Dalam pengerjaan keselamatan itu, Dia telah memenangkan segalanya bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang terlalu besar yang Tuhan kerjakan bagi kita selain daripada penyelamatan kita itu, saudara. Jika Tuhan telah menolong menyelamatkan kita, jika Tuhan telah memenangkan perkara hidup kita yang terbesar, itu dosa dan kematian itu, saya percaya, saudara, apapun yang menjadi pergumulan persoalan kehidupan kita saat ini, beban-beban hidup yang sedang kita pikul saat ini, bukanlah hal yang besar bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, persoalan pergumulan yang kita hadapi pun Tuhan pasti bisa tolong, Tuhan pasti bisa selamatkan. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus menyanyikan keselamatan dari Tuhan? Karena kita percaya Tuhan kita yang menang itu adalah Tuhan yang peduli, saudara. Tuhan yang selalu mempedulikan kehidupan kita. Kemenangan Kristus adalah jaminan kita bisa memperoleh kekuatan, jaminan memperoleh pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya, saudara, bahwa Tuhan tidak hanya menyelamatkan dan membiarkan kita, tetapi Tuhan menyelamatkan tetapi juga tetap memperhatikan kehidupan kita. Dia peduli. Oleh karena itu, saudara, kita melihat betapa pentingnya pernyataan ini bagi kehidupan orang-orang percaya dari masa ke masa. Ketika para murid, saudara, dalam menghadapi penderitaan Kristus, mereka semua ketakutan bersembunyi. Tetapi ketika kemenangan Kristus dikumandangkan, mereka memiliki keberanian, kepercayaan bahwa kemenangan Kristus adalah juga kemenangan bagi mereka. Dan Tuhan mempedulikan mereka, dan Tuhan memberikan janji kepada mereka, "Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman." Oleh karena itu, saudara, kita sangat yakin, sesulit apapun hidup yang sedang kita hadapi saat ini, bahwa kita masih tetap dapat memiliki jaminan kepedulian Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memperhatikan kehidupan kita, saudara. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat renungan kita saat ini, kita diteguhkan Tuhan untuk tetap percaya, untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang ingin kita lihat dari kebenaran ini. Saudara-saudara, siapakah mereka yang memiliki nyanyian kemenangan ini? Ini mungkin yang akan kita petik hari ini. Lewat pembacaan kita hari ini, di situ dikatakan yang pertama, mereka yang memiliki nyanyian kemenangan ini adalah mereka yang percaya kepada darah anak domba Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menang itu adalah orang-orang yang mengimani pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Orang-orang yang sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan bagi setiap kita. Kristus telah menang. Oleh karena itu, saudara, setiap kita yang percaya kepadanya diberikan jaminan juga untuk bisa menikmati kemenangan.
Di dalam teks renungan kita pada saat ini, Rasul Yohanes mengungkapkan betapa besar sukacita para malaikat di surga ketika karena Tuhan telah menyatakan kasih-Nya untuk menebus setiap orang-orang berdosa dan memberikan kehidupan kepada orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, dikatakan di sini mereka bersorak-sorak mengagungkan kemenangan Tuhan itu. Mereka menyanyi betapa hebatnya kuasa Tuhan itu. Mampu tidak hanya mengalahkan kuasa setan, tidak hanya mengalahkan kuasa dosa, tetapi juga mampu menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepadanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu, lewat kebenaran ini kita bersyukur kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan juga adalah bagian dari orang-orang yang memiliki nyanyian ini. Yang kedua adalah mereka yang bersaksi tentang anak domba Allah. Orang yang menang itu bukan saja orang yang percaya kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib, tetapi juga mereka adalah orang-orang yang mau menyaksikan betapa pengorbanan Tuhan itu dahsyat, saudara. Artinya bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib itu telah membangkitkan semangat bagi orang-orang percaya itu untuk menyaksikan betapa hebat kuasa Tuhan itu bagi kita. Betapa dahsyat kuasa Tuhan itu dapat menebus kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Saudara-saudara, mereka yang mengambil bagian dalam kesaksian ini mengarahkan seluruh kehidupannya untuk tertuju memandang Tuhan. Mereka menyelami, mereka menikmati kasih Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Sehingga apapun yang terjadi, mereka tidak takut dan tidak mau tergoyahkan lagi karena seluruh kehidupan mereka sungguh telah melekat kepada Tuhan. Inilah orang-orang yang memiliki kesaksian tentang anak domba. Mereka tidak tergoyahkan bahwa kesaksian tentang Kristus yang menang itu meneguhkan hati percaya mereka untuk tetap kuat menghadapi apapun dalam hidup ini. Yang terakhir saudara, mereka yang rela berkorban bagi anak domba Allah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang menang itu adalah orang-orang yang bersedia bersaksi walaupun harus menghadapi banyak pergumulan, walaupun harus menghadapi ancaman maut. Itu yang kita lihat dari permulaan kesaksian gereja mula-mula, dari kesaksian para orang-orang percaya pada mulanya. Mereka tidak gentar, mereka tidak takut untuk menyatakan, menyaksikan pengorbanan Kristus kemanapun mereka pergi. Ada komitmen yang tinggi untuk tetap berjalan di jalan Tuhan, sekalipun harus mengalami berbagai-bagai penderitaan, karena mereka ingin berkorban bagi Kristus. Karena kerelaan inilah mereka layak mendapatkan kemenangan yang mengumandangkan nyanyian kemenangan bagi anak domba Allah itu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa akan ada sukacita besar yang akan mengikuti kehidupan orang yang menang itu, baik saat ini juga dalam kehidupan kelak. Itu yang dikatakan. Dan sukacita itu saudara tidak sebanding dengan penderitaan yang mungkin saja dialami oleh karena kesaksian iman mereka kepada Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tidak sebanding, dikatakan ayat yang ke-12. Dibutuhkan komitmen besar bagi kita di zaman ini saudara, untuk dapat sungguh-sungguh bersaksi, untuk dapat sungguh-sungguh berkorban bagi Kristus, karena kita sedang diperhadapkan dengan situasi kehidupan yang sangat kompleks kesulitannya, yang sangat kompleks pergumulannya. Tetapi dengan tetap menjaga kemurnian iman kita di situasi sulit seperti itu saudara, kita sudah ikut ambil bagian berkorban bagi Kristus. Itu yang diharapkan oleh kebenaran ini. Sehingga di situasi sulit seperti ini, kita perlu tetap menjaga kemurnian iman kita. Kita tetap menjaga kesaksian iman kita tentang pengorbanan Kristus yang telah kita nikmati. Dengan berbuat seperti itu, di zaman ini sesungguhnya kita sudah ikut berkorban bagi Kristus. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan bagi kita, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan supaya kita tetap bersukacita dan mampu menyanyikan nyanyian baru itu bagi Tuhan. Sekalipun hidup penuh dengan pergumulan,
Sekalipun kita saat ini menghadapi banyak tantangan, sekalipun hidup seakan-akan tidak ada pengharapan kita hadapi saat ini, tetapi saya yakin saudara, kalau kita meneguhkan iman kita dalam kemenangan Tuhan seperti yang dikatakan firman ini, kita akan bisa memandang bahwa sesungguhnya semua kesulitan yang kita hadapi ini adalah pintu untuk kita menggapai pengharapan sukacita bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya tetaplah semangat. Jangan putus asa saudara. Sesulit apapun hidup yang kau hadapi saat ini, ketika engkau memandang kepada Tuhan dalam kemenangannya, engkau akan dikuatkan oleh Tuhan. Engkau akan diteguhkan oleh Tuhan bahwa bersama dengan Tuhan kita lebih daripada pemenang. Sehingga saudara-saudara, kesaksian orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan adalah kesaksian yang meneguhkan kehidupan banyak orang dari masa ke masa. Kesaksian orang-orang yang telah hidup dalam iman yang menang itu meneguhkan dan menyubur tumbuhkan gereja dari masa ke masa. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita tak percaya bahwa kemenangan Kristus itu adalah jaminan kemenangan kita dari masa ke masa hingga saat ini. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap mampu bersaksi bagi Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari, hari demi hari. Saudara-saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara lewat renungan ini dimanapun saudara mendengarkannya, sehingga dalam minggu kantate hari ini kita diajak menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Baiklah kita di tengah-tengah kesulitan ini tetap dapat bersyukur, karena kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita dalam kemenangannya. Mari saudara kita berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami terima pada minggu kami hari ini. Berkatilah setiap kami mendengarkan firman ini. Berikan kami pengertian yang sederhana untuk menangkap isi firman, sehingga kami semua boleh mempertunjukkan kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah menang, dengan sikap selalu bernyanyi menyanyikan kemenangan Tuhan dalam hidup kami. Berkati yang lemah Tuhan, kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang jatuh Tuhan angkat mereka. Yang kehilangan harap Tuhan berikan, teguhkan pengharapan mereka. Biarlah setiap kami hari ini boleh diberkati Tuhan. Berkatilah semua jemaat yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.